benarkah orang miskin pasti masuk surga dan orang kaya sukar masuk surga? Jadi kita semua rame-rame jadi orang miskin dan jangan jadi orang kaya. Begitukah? Saudara-saudari, sangat jelas Tuhan Yesus membantu kita untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita perlu melaksanakan perintah-perintah Allah. Seperti orang tadi dalam bacaan Injil, dia mengasihi Allah, membunuh tidak, berzina tidak, mencuri tidak, tipu-tipu tidak, menyembah berhala juga tidak, menghormati orang tua, menghormati sesama, dia sudah buat semua. Tapi Yesus bilang ada satu lagi yang kurang. Jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutilah aku. Nah, yang kedua ini terasa berat. Orang itu rasa susah, terpisahkan, terlepaskan dari apa yang menjadi harta miliknya, dari apa yang menjadi kesukaan dan kesenangannya, sehingga dia menyerah, give up, tak sanggup, dan dia muntaber, mundur tanpa perintah. Yesus katakan betapa sukar bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Tapi ini bukan berarti setiap orang miskin otomatis masuk surga. Bukan juga berarti orang tidak boleh kaya untuk masuk surga. Kita ulangi. Untuk masuk surga, untuk hidup kekal, pertama, lakukanlah perintah-perintah Allah. Kedua, berusahalah agar kita tidak terikat, tidak melekat pada harta milik, pada kepunyaan kita, sehingga harta atau milik kepunyaan itu tidak menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Itu rumusnya, itu jurusnya. Yesus tidak katakan bahwa kekayaan itu jahat, dosa, dan salah. Yesus cuma bilang kalau kamu melekat, kamu terikat pada itu semua, itu akan menyulitkan, membawa kesukaran kepada kamu. Orang kaya tadi sangat malang, sebab dia sudah buat semua perintah Allah, bahkan sejak masa muda. Hanya ia terlalu melekat, terlalu terikat pada harta bendanya. Mari kita belajar. Manakah keterikatan, manakah kelekatan yang membuat kita juga akan sukar masuk kerajaan Allah? Pertama, kelekatan, keterikatan pada harta benda, pada milik, pada kepunyaan kita. Begitu melekat sehingga kita tidak bisa dijauhkan. Begitu melekat sehingga kita tidak bisa juga menggunakannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Contoh keterikatan lain yang menghambat kita, yaitu keterikatan, kelekatan pada hobi. Karena hobi memancing dari pagi sampai pagi, sudah ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk istri, suami, tanggung jawab dan pekerjaan. Karena kesenangan, karena kepuasan-kepuasan yang begitu melekat pada dirinya, karena ketagihan, bakoco, judi, patui, keterikatan pada hobi-hobi, games, main, terus-menerus, siang kalau siang. Mama bapaknya soalnya tidak peduli. Tugas dan tanggung jawab tidak pusing. Masuk gereja juga tidak pusing. Menyembah gamesnya.
Ini kelekatan, keterikatan yang tidak membebaskan kita untuk menyapa Tuhan, untuk peduli pada sesama, pada tugas perutusan dan tanggung jawab. Keterikatan pada rasa malas. Banyak orang yang sangat enjoy dengan kemalasan. DP hidup cuma rupa Excel pinto, krek, kiri, kanan, putar balik di koi. Malas, ini juga keterikatan, kelekatan. Kemarahan, emosi, benci, dendam. Banyak orang yang menikmati ini dan begitu melekat pada sikap-sikap ini sehingga tidak bisa berubah, tidak bisa bersahabat. Semua dia musuhi, tidak bisa kerjasama, semua dia rasa lawan. Kelekatan pada semangat cari gampang, cari gampang. Kelemahan pada sikap malas. Tunggu Jo, siapa tahu ada orang tolong, siapa tahu ada seksi sosial bantu. Sudah Jo berusaha, ada kok seksi sosial paroki, nanti orang bantu, no? Ini keterikatan pada keadaan, tak mau berubah, tak mau bertumbuh. Keterikatan ini juga sama parahnya dengan keterikatan pada harta, pada benda, yang membuat kita melekat dan tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama. Jadi bukan hanya orang kaya yang suka, orang miskin juga dengan keterikatan, kelekatan seperti ini akan sama sukarnya untuk masuk kerajaan Allah. Hari ini Tuhan mengajak kita semua, jadilah orang bijaksana dalam hidupmu. Laksanakan perintah Tuhan dan jadilah putra-putri Allah yang murah hati, yang care, yang share, yang peduli, yang solider. Hari ini Tuhan menegur kita semua yang terlalu terikat dan melekat pada harta benda, pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita egois, yang membuat kita menjadi orang yang tidak peduli. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk memandang Dia dan meneladani Dia yang hidupnya adalah memberi. Semua yang masuk gereja langsung melihat Tuhan. Ini tubuhku, ini darahku. Inilah hidup yang memberi, total, seluruhnya, tanpa batas. Di salib, Tuhan mengajak kita menjadi putra-putrinya dengan hati dan tangan yang selalu terbuka. Mengapa kita perlu memberi? Mengapa kita perlu berbagi? Pertama, setiap saya memberi, saya melawan kecenderungan saya untuk egois. Saya menaklukkan kecenderungan saya untuk melekat. Ketika saya memberi, saya keluar dari egoisme. Saya menjadi seperti Kristus. Saya peduli pada orang lain. Memberi menjadi ungkapan cinta, ungkapan kasih. Agar kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Si tou tumou tou. Supaya kita menjadi manusia dengan ikut memanusiakan orang lain. Dan Allah memuji orang yang memberi. Mereka takkan kekurangan. Mereka akan mendapat ganjarannya berlipat ganda. Mengapa memberi? Mengapa berbagi? Kedua, memberi atau berbagi adalah tanda kasih, tanda cintamu pada orang lain. Dan di mana ada kasih, kata Rasul Yohanes, di sana Allah hadir. Ubi caritas Deus ibi es. Memberi atau berbagi adalah menjadi berkat dan rahmat bagi orang lain. Memberi tidak perlu tunggu kita berkelebihan. Biar sedikit, berilah, tapi dengan cinta yang besar. Kata Ibu Teresa,
Ingat janda miskin, dia memberi dari kekurangannya. Ingat Lukas 8 ayat 1-3. Wanita-wanita yang melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Kekayaan itu tidak selalu harus duit. Kekayaan itu tidak selalu harus makanan dan minuman. Kekayaan wanita-wanita itu adalah kemurahan hati, pelayanan, pemberian diri, kesucian, kekudusan, penghiburan, nasihat, support. Apa saja yang kau buat bagi saudaraku yang paling hina, kau buat bagiku. Memberi dan berbagi adalah menyalurkan berkat Tuhan kepada yang lain. Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Tangan yang memberi takkan pernah kekurangan. Satu ayat yang bagus dari kitab Amsal. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu saja berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Dengan memberi kita menerima, kata Fransiskus Assisi. Dengan memberi kita ditambahkan. Lihat saja sumur. Sejarah kan yang pakai sumur parigi. Orang tua dulu masih pakai parigi. Semakin ditimba, semakin diambil airnya, semakin airnya bertambah, makin jernih, makin bening. Kita belajar dari Danau Galilea dan Laut Mati. Danau Galilea menerima air dari Gunung Hermon, dari sungai-sungai yang lain, dan dia menyalurkan terus kemana-mana, termasuk ke Laut Mati. Tapi apa yang dibuat Laut Mati? Dia hanya menampung apa yang dia terima. Dia hanya menahan apa yang dia terima. Dia tidak mengalirkan satu tetes pun ke tempat lain. Akibatnya airnya menjadi air mati. Tak ada tumbuhan, tak ada ikan di situ. Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus mengatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mengapa kita memberi? Mengapa kita berbagi? Ketiga, karena dengan memberi dan berbagi kita merintis jalan ke surga. Kita mulai memberi dengan hal-hal sederhana, memberi senyum, memberi salam, memberikan sapaan, memberi waktu, memberi perhatian, memberi dukungan positif, memberi sesuap nasi, semangkuk air, berbagi rezeki dan rahmat. Setiap hari Sabtu sekarang, Frater Pinele minggu lalu turun ke pelabuhan, berbagi 100 kantong nasi, pakai jubah. Sabtu kemarin, suster-suster DSY dengan jubah biarawati ke pasar Karompasan, berbagi makanan minuman ringan dengan orang-orang kecil yang membutuhkan. Kita mulai dengan hal-hal kecil. Kita mulai merintis jalan ke surga. Kita mulai menaklukkan egoisme kita. Kita mulai peduli pada Tuhan dan sesama. Apa saja yang kamu buat bagi saudaraku yang paling hina, you do unto me. Kamu buat bagi aku. Terima kasih ibu, bapak, saudara-saudari. Kamu semua tidak jauh dari kerajaan Allah. Sebab hari ini kamu semua sudah melakukan perintah Allah. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak tip-tip. Sudah menguduskan hari Tuhan. Pagi ini kamu sudah memberi waktu untuk berbakti dan mengabdi Tuhan. Kamu sudah memberi derma di kotak derma di depan gereja. Kamu sudah saling menyapa, hai, hello, hola. Apa kabar? Baik-baik. Tambah iman, tambah imun. Kamu sudah saling memberi salam. Kamu sudah membagikan bakat, talenta, kemampuan. Ada yang bernyanyi, ada yang main organ, ada yang menjadi lektor, ada yang menjadi pemazmur, ada yang membantu kelancaran, keamanan, kesehatan, ada yang memberi tumpangan pada tetangga, mari jo rame-rame pergi gereja.
Pagi ini kamu sudah buat banyak hal-hal yang baik. Kamu sudah memberi, kamu sudah berbagi. Semoga kita semua memperoleh hidup kekal. Semoga lewat perbuatan-perbuatan ini kita sadari, ini untuk Tuhan. Ini membantu saya mencapai hidup yang kekal. Saya mampu, saya bisa. PON Papua bilang, torang bisa. Kita bisa. Ada 2 tetangga, bukan saudara, hanya kebetulan bertetangga, tinggal di kampung, punya lahan yang berdekatan, kebun. Yang satu punya istri dengan 4 anak, yang satu masih bujang, BA, bujang abadi. Mereka mengolah 2 bidang tanah yang berdekatan. Karena tanam padi, ya tanam rame-rame, panen juga rame-rame. Tiap kali panen, yang bujang ini berpikir, kasihan kan kita pebrur di sebelah. DP hasil persis sama dengan kita, karena trompet tanah sama luas. Dia kan tuh punya istri dan 4 anak, sadiki jo, mesti makan, mau piara. Muncul keinginan, saya mau berbagi dengan dia. Tiap malam habis panen, dia pikul 1 karung beras, bawa pada petamang gudang. Bawa dia. Dia petamang di sebelah, dia berpikir, kasihan tapi brur di sebelah, bujang abadi. Kalau sakit kamari siapa mau urus? Mestinya dia mulai menabung, mestinya dia punya banyak persiapan. Kalau kita kok ada mai tua, ada anak yang boleh melendong beutol. Tiap hampir siang, dia pikul 1 karung sesudah panen, bawa ke gudang temannya. Heran, 3 tahun, 4 tahun, dua-dua heran. Kenapa tiap kali kita kasih, kita hitung, tapi karung sama. Tiap kali panen, kita suka kasih 1 ke sebelah, baru selalu tak pulang. Satu hari, kebetulan yang bujang ini nonton bola, lupa pikul 1 karung ke sebelah. Kurang pagi-pagi buta dia kaget, aduh belum bawa anfrah ke sebelah. Cepat-cepat dia pikul 1 karung, mau bawa pada petamang. Pas di jalan, baku dapat. Dua-dua ada pikul 1 karung beras. Dorang baku haga, baku tengok, mau ke mana? Kasih itu. Situ dah mau ke mana? Kasih itu. Kenapa? Bro, kita buat pikir kau ada mai tua, ada anak-anak, mungkin memiliki kebutuhan lebih banyak. Jadi kita jabawan 1 karung kalau panen. Ya, kita pikir ngana sendiri, nyanda ada yang urus kalau sakit atau apa, perlu batabung, kita bawa 1 karung ngana. Dorang lepas dorang pekarung dan berpelukan. Betapa indahnya memberi. Semoga seni berbagi, seni memberi menjadi juga kebahagiaan kita di sini dan demi akhirat